Tim nasional futsal Indonesia menorehkan sejarah baru dalam perjalanan olahraga tanah air setelah sukses menaklukkan Jepang dengan skor dramatis 5-3 pada laga semifinal Piala Asia Futsal 2026. Kemenangan bersejarah ini tidak hanya memastikan langkah skuad Garuda menuju partai final, tetapi juga memicu gelombang kebanggaan di seluruh penjuru Indonesia. Pertandingan yang berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Februari 2026 malam berjalan penuh tensi dan drama. Jepang yang dikenal sebagai salah satu kekuatan utama futsal Asia tampil agresif sejak menit awal. Namun, semangat juang para pemain Indonesia mampu membalikan tekanan dan menciptakan momen bersejarah yang akan dikenang dalam perjalanan futsal nasional. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan cepat dan intens. Indonesia berhasil membuka keunggulan pada menit ke-12 melalui gol yang dicetak oleh Samuel Eko, memanfaatkan kemelut di depan gawang Jepang. Gol tersebut memicu semangat para pemain dan membuat atmosfer pertandingan semakin memanas. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali memperbesar keunggulan setelah tembakan pemain Indonesia berbelok masuk ke gawang Jepang akibat mengenai pemain lawan, yang kemudian tercatat sebagai gol bunuh diri Takehiro Motoishi. Keunggulan 2-0 membuat Garuda semakin percaya diri, tetapi Jepang tidak tinggal diam. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Motoishi, sebelum akhirnya menyamakan skor menjadi 2-2 melalui Kazuya Shimizu. Indonesia kembali menunjukkan mentalitas juang luar biasa. Pada menit-menit akhir waktu normal, Firman Ardiansyah sukses membawa Indonesia unggul 3-2 melalui penyelesaian tajam memanfaatkan umpan rekannya. Namun Jepang kembali menyamakan skor lewat eksekusi penalti Shimizu di detik-detik terakhir, memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Pada babak extra time, determinasi pemain Indonesia benar-benar terlihat. Reza Gunawan muncul sebagai pahlawan dengan gol penting yang kembali membawa Indonesia unggul 4-3 setelah memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Jepang. Tekanan Jepang yang mencoba menyamakan skor justru menjadi bumerang. Ketika Jepang menerapkan strategi power play, Indonesia mampu memanfaatkan situasi dengan baik. Dewa Rizky memastikan kemenangan Garuda lewat gol ke gawang kosong yang mengunci skor menjadi 5-3. Daftar pencetak gol Indonesia dalam pertandingan tersebut adalah Samuel Eko, gol bunuh diri Takehiro Motoishi, Firman Ardiansyah, Reza Gunawan, Dewa Rizky. Keberhasilan ini bukan hanya kemenangan biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Futsal Indonesia berhasil menembus partai final Piala Asia Futsal. Prestasi tersebut menjadi tonggak penting bagi perkembangan futsal nasional, sekaligus menunjukkan peningkatan kualitas tim Garuda di level Asia. Momen paling mengharukan datang dari pelatih Indonesia, Hector Souto, yang tak kuasa menahan air mata usai pertandingan. Ia mengaku kemenangan tersebut sangat emosional karena mengingat keluarganya di Spanyol yang harus berjauhan dengannya selama mempersiapkan tim. Ia juga menyebut laga melawan Jepang sebagai pertandingan yang sangat berat dan penuh tekanan. Kemenangan dramatis ini langsung disambut euforia masyarakat Indonesia. Dukungan dan rasa bangga membanjiri media sosial, serta berbagai komunitas olahraga nasional. Publik melihat keberhasilan ini sebagai bukti bahwa futsal Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Setelah menyingkirkan Jepang, Indonesia dijadwalkan menghadapi Iran pada partai final. Iran dikenal sebagai salah satu raksasa futsal Asia, sehingga laga final diprediksi akan menjadi ujian berat sekaligus kesempatan emas bagi Indonesia untuk mencatat sejarah yang lebih besar lagi. Keberhasilan ini menegaskan bahwa kerja keras, strategi matang, serta semangat pantang menyerah mampu membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Semifinal Piala Asia Futsal 2026 bukan hanya sekadar pertandingan, melainkan simbol kebangkitan futsal Indonesia di kancah internasional. Kesuksesan Timnas Futsal Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026 sekaligus menegaskan posisi sebagai kekuatan baru di Asia, membawa gelombang harapan besar dari masyarakat Indonesia. Prestasi gemilang yang diraih skuad Garuda tidak hanya membanggakan,
tetapi juga menumbuhkan optimisme bahwa futsal nasional dapat berkembang lebih pesat di masa depan. Namun di balik euforia tersebut, publik memiliki satu harapan besar yang terus digaungkan, yakni agar perkembangan timnas futsal Indonesia tetap berjalan secara profesional tanpa adanya campur tangan politik yang berpotensi menghambat prestasi. Keberhasilan yang diraih Indonesia saat ini dianggap sebagai buah dari kerja keras, pembinaan berjenjang, serta manajemen tim yang semakin profesional. Banyak pengamat olahraga menilai bahwa peningkatan kualitas futsal nasional tidak lepas dari fokus terhadap pembinaan pemain muda, kompetisi liga yang semakin kompetitif, serta keberanian federasi dalam mendatangkan pelatih berkualitas internasional seperti Hector Souto. Fondasi tersebut dinilai menjadi kunci utama keberhasilan Indonesia bersaing di level Asia. Masyarakat berharap momentum positif ini dapat dijaga dan bahkan ditingkatkan. Publik menilai timnas futsal Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan dominan di Asia jika pembinaan pemain terus dilakukan secara konsisten. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan kompetisi domestik, serta kesempatan bagi pemain muda untuk berkembang di level profesional dianggap sebagai faktor penting dalam menjaga kesinambungan prestasi. Namun, pengalaman masa lalu dalam dunia olahraga Indonesia membuat sebagian masyarakat menyuarakan kekhawatiran terkait kemungkinan adanya kepentingan politik yang dapat mempengaruhi jalannya pembinaan tim nasional. Banyak pihak berharap bahwa prestasi futsal Indonesia tetap dijaga dalam koridor profesionalisme, di mana seluruh keputusan terkait tim nasional didasarkan pada kualitas, kebutuhan teknis, dan kepentingan prestasi jangka panjang, bukan pada kepentingan di luar olahraga. Harapan ini muncul karena publik menyadari bahwa kestabilan manajemen dan independensi tim menjadi faktor penting dalam menjaga performa atlet. Keberhasilan timnas futsal Indonesia saat ini dinilai sebagai hasil dari suasana kerja yang kondusif antara pemain, pelatih, serta federasi. Situasi tersebut memungkinkan tim untuk fokus sepenuhnya pada peningkatan kualitas permainan tanpa terganggu oleh konflik atau tekanan non-teknis. Pelatih Hector Souto sendiri beberapa kali menekankan pentingnya konsistensi dan profesionalisme dalam membangun tim yang kompetitif. Ia melihat bahwa pemain Indonesia memiliki semangat juang tinggi, serta potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Dengan dukungan sistem pembinaan yang stabil dan bebas dari intervensi yang tidak berkaitan dengan prestasi, peluang Indonesia untuk menjadi kekuatan besar futsal dunia dinilai semakin terbuka. Dukungan masyarakat Indonesia juga menjadi kekuatan moral yang luar biasa bagi perkembangan futsal nasional. Antusiasme supporter yang semakin besar menunjukkan bahwa futsal mulai mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat. Banyak kalangan berharap dukungan tersebut dapat diimbangi dengan tata kelola olahraga yang transparan, profesional, serta berorientasi pada prestasi jangka panjang. Selain itu, sejumlah pengamat menilai bahwa keberhasilan futsal Indonesia dapat menjadi contoh bagi cabang olahraga lain. Mereka melihat bahwa jika pembinaan atlet dilakukan secara berkelanjutan, didukung sistem kompetisi yang sehat, serta dijalankan secara profesional tanpa campur tangan kepentingan di luar olahraga, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di level internasional di berbagai cabang olahraga. Momentum kebangkitan futsal Indonesia saat ini dianggap sebagai titik awal perjalanan panjang menuju prestasi yang lebih tinggi. Publik berharap prestasi yang telah diraih tidak hanya menjadi kebanggaan sesaat, tetapi mampu menjadi fondasi bagi masa depan futsal nasional yang lebih gemilang. Kepercayaan masyarakat terhadap timnas futsal Indonesia kini semakin besar, seiring dengan meningkatnya prestasi dan kualitas permainan yang ditunjukkan. Harapan besar terus mengalir agar timnas futsal Indonesia dapat terus berkembang, menjaga konsistensi prestasi, serta mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dengan pengelolaan yang profesional, pembinaan berkelanjutan, serta dukungan penuh dari masyarakat, Indonesia diyakini memiliki potensi untuk terus mengudara dan menjadi salah satu kekuatan besar futsal dunia. Perubahan citra Indonesia juga mulai diakui oleh negara-negara lain di Asia. Tim-tim besar yang sebelumnya memandang Indonesia sebagai lawan yang relatif mudah, kini harus menyiapkan strategi khusus ketika menghadapi skuad Garuda.
pola permainan agresif, transisi cepat, serta keberanian dalam mengambil risiko menjadikan Indonesia sebagai lawan yang berbahaya dalam situasi apapun. Tidak hanya di level Asia, keberhasilan Indonesia menembus final Piala Asia Futsal juga menjadi sinyal bahwa Garuda mulai diperhitungkan di level dunia. Prestasi ini membuka peluang Indonesia untuk tampil lebih konsisten di turnamen internasional dan memperkuat posisi sebagai salah satu kekuatan baru futsal global. Jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pesaing serius bagi negara-negara elit futsal dunia di masa mendatang. Pelatih Hector Souto sendiri menegaskan bahwa kemenangan atas Jepang bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari target yang lebih besar. Ia menilai para pemain Indonesia memiliki potensi luar biasa dan masih dapat berkembang lebih jauh. Menurutnya, keberhasilan ini harus dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas permainan dan menjaga konsistensi prestasi di berbagai turnamen internasional. Di sisi lain, dukungan masyarakat Indonesia juga menjadi faktor penting dalam kebangkitan futsal nasional. Antusiasme supporter yang semakin besar memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal di setiap pertandingan. Atmosfer dukungan yang luar biasa menjadi salah satu kekuatan emosional yang membuat Indonesia semakin sulit dikalahkan, terutama ketika bermain di hadapan publik sendiri. Kini, Timnas Futsal Indonesia tidak lagi berdiri sebagai tim yang sekadar mencoba bersaing. Garuda telah menunjukkan bahwa mereka mampu menantang, bahkan mengalahkan tim-tim terbaik di Asia. Dengan perkembangan yang terus meningkat, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan baru yang dapat mengubah peta persaingan futsal internasional. Prestasi yang diraih saat ini menjadi pesan kuat bagi dunia bahwa Indonesia telah bangkit. Garuda bukan lagi tim kecil yang bisa dipandang sebelah mata, melainkan ancaman nyata yang siap mengguncang dominasi raksasa futsal Asia dan dunia.